Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Mei. Seorang majikan di daerah Taichung yang bermarga Ho dan kedua putrinya menganiaya dan memukul seorang PMI. Ia diminta bekerja 21,5 jam per hari. Gaji dipotong dan dibatasi kebebasannya. Ketika agensi merasa ada keganjalan dan dilaporkan ke NIA, PMI tersebut akhirnya diselamatkan. Usai penyelidikan pihak kejaksaan, ketiga orang dituntut sesuai hukum. Tim khusus Ditjen Imigrasi tiba dengan surat geledah. Mereka menerima laporan bahwa seorang wanita bermarga Ho di Taichung mempekerjakan seorang PMI untuk merawat putranya yang terkena stroke Mei tahun lalu. Namun majikan dan kedua putrinya sering menganiaya, memukul dan menahan PMI dengan alasan kerjanya tidak efektif. Kasus ini baru terungkap setelah agensi datang menjenguk. 你看，我要带去验伤啊！这个，你们太过分了，太可恶了。 PMI ini tiba Mei tahun lalu. Selama bekerja 9 bulan, jam kerja hariannya mencapai 21,5 jam. Majikan ini tidak hanya memotong upah, namun juga sering menampar, menjambak rambut, dan membentur ia ke dinding, memotong pakaian dalam, bahkan mencokok mulutnya dengan selang pancuran. Mereka juga menyita ponsel dan paspor PMI untuk membatasi mobilitas dan komunikasinya. Kantor Kejaksaan Distrik Taichung memerintahkan penggeledahan pada akhir Maret dan penyelidikan berakhir pada 22 Mei. 3 orang termasuk majikan bermarga Ho dinyatakan terlibat UU Pencegahan Perdagangan Manusia dan akan diadili sesuai UU Penganiayaan dan Kejahatan Kriminal, merampas kebebasan bergerak dan ancaman keselamatan. Kasus serupa di Taiwan memiliki tingkat hukuman yang rendah di pengadilan. Disarankan agar perawat migran rumah tangga dimasukkan dalam UU Ketenagakerjaan atau dilindungi oleh UU Layanan Rumah Tangga. 家庭看护工、家事劳工纳入劳基法。 完整的保障，还是有一个家事服务法、一个专法来保障，基本上都是目前可以去走的方向。 Terlepas dari segi dua konvensi atau konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, Taiwan sama sekali tidak mencapai standar HAM internasional. Bagaimana caranya melembagakan dan melindungi lingkungan kerja PMA merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak dapat dihindari. Untuk menanggulangi kekurangan tenaga kerja, MOL mengumumkan akan menyesuaikan kualifikasi untuk PMA, termasuk sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, dan lembaga perawatan. Total perekrutan PMA bertambah 28.000 orang, termasuk proyek konstruksi swasta, pertanian, dan sektor kehutanan, di mana baru pertama kali membuka peluang bagi PMA. Kementerian Ketenagakerjaan berencana melonggarkan jumlah PMA di 4 industri besar, mencakup manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perawatan kelembagaan. Diperkirakan akan menambah lowongan pekerjaan untuk 28.000 PMA, mencakup sektor kehutanan yang baru pertama kali merekrut PMA. Jumlah PMA industri pertanian juga akan ditingkatkan dari 6.000 menjadi 12.000 orang. 这次有增加6000所以到12000名额。那因为农业的劳动样态多元，所以如果像畜牧 养猪、养牛等，或者是像水产，那这个都是可以当单一雇主，他就可以直接来跟农委会申请。 Yang pertama kali dibuka kali ini juga melibatkan PMA untuk sektor industri konstruksi swasta. Di masa lalu hanya proyek umum dan hanya proyek konstruksi dengan investasi besar yang diizinkan mempekerjakan PMA di industri konstruksi. Saat ini 30% PMA akan dipekerjakan di proyek swasta. Pertama-tama akan dibuka 8.000 orang dan di masa mendatang jumlahnya akan ditingkatkan sesuai kebutuhan menjadi 15.000 orang. Kuota jumlah staf perawat kelembagaan juga akan disesuaikan dengan jumlah tempat tidur resmi untuk menambah jumlah staf perawat yang akan direkrut sesuai dengan skala 1:1 antara jumlah perawat Taiwan dan PMA, dengan harapan dapat mengurangi tekanan pada sektor perawatan jangka panjang. Masa pengumuman untuk UU baru ini adalah 7 hari dan paling cepat akan diluncurkan pada pertengahan Juni. COVID-19 terus memarak. Pekan lalu rata-rata ada 20.000 orang yang tertular per hari. Diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir bulan Juni. Selain itu, minggu lalu pasien virus flu yang berobat tembus 70.000 kasus. CDC mengumumkan pembiayaan pemerintah untuk obat flu akan berlanjut sampai akhir bulan Juni. COVID-19 bertambah 204 kasus lokal.
naik 30% dibandingkan pekan lalu. Rata-rata 18 kasus kematian per hari. Diperkirakan ada 20.000 yang positif per hari dan akan mencapai puncaknya pada akhir bulan Juni. Kasus virus flu tembus angka 70.000 orang per hari. Cadangan obat flu yang dibiayai pemerintah akan diperpanjang sampai akhir bulan Juni. Mulai 31 Mei, rumah sakit, lembaga medis, lembaga perawatan, panti jompo tetap diberlakukan protokol masker. Namun, lembaga perawatan lainnya dan ambulans hanya disarankan memakai masker. Seorang pria di Taoyuan yang membuat onar di Toserba beberapa hari yang lalu, polisi yang datang menanganinya dan mengayuhkan tongkat berkali-kali dijatuhkan skorsing oleh kantor polisi Chongli. Namun ada polisi yang tidak puas melalui koneksi internet menyatakan jika skorsing tidak dicabut akan meluncurkan hari suram keamanan publik mulai tanggal 1 Juni. Pria ini kehilangan kendali dan membuat onar di Toserba. Polisi yang tiba untuk menangani juga terluka. Setelah menyemprotkan air cabai untuk menangkal, polisi mengayunkan tongkat berkali-kali yang diduga menegakkan hukum secara berlebihan dan memicu debat publik. Kantor polisi cabang Chongli segera menjatuhkan skorsing. Menghadapi berbagai upaya untuk menyelamatkan reputasi, ada orang yang bergabung dan memprakarsai hari suram keamanan publik. Per 1 Juni, serangkaian tindakan negatif gelombang pertama akan dilakukan selama 4 hari berturut-turut, mencakup tidak ada investigasi kinerja, tidak ada surat tilang, dan tidak ada penanganan urusan yang ditugaskan oleh kantor cabang. Namun juga ditegaskan bahwa hak dan kepentingan orang-orang di dalam yurisdiksi tidak akan terpengaruh. Tuntutannya sangat sederhana, yaitu untuk mencabut hukuman skorsing. Selanjutnya, mari kita fokus pada Taifun Mawar yang telah berubah menjadi Taifun Kencang kemarin malam. Sudut pengaruhnya terhadap Taiwan akan berbelok ke utara. Namun 2 hari ini jalur Taifun Mawar akan menuju ke Guam. Pihak setempat mengingatkan masyarakat mengungsi ke tempat yang aman karena ini adalah taifun terkuat dalam 20 tahun terakhir. Ombak besar di pesisir laut terus menghantam pantai. Taifun Mawar berubah jadi taifun besar kemarin malam. Saat ini dengan kecepatan 12 km per jam menuju ke arah barat laut. 2 hari ini jalurnya menuju ke Guam. Pemerintah setempat mengingati Taifun Mawar adalah taifun terkuat dalam 20 tahun ini. Warga diharap evakuasi ke tempat yang aman. Walau Taifun Mawar masih jauh, namun ada peluang jadi kuat. Tanggal 29 atau 30 berbelok ke sudut utara menjadi kunci pengaruh terhadap Taiwan. Setelah hari Sabtu, sirkulasi luar akan mendatangkan ombak panjang. Harap berhati-hati saat beraktivitas di daerah pantai. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.